Kebersihan merupakan sebuah unsur dasar yang menjadi cerminan kesehatan individu dalam kesehariannya. Individu wajib menjaga kebersihan badan dan kebersihan lingkungannya. Dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dicapai melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkaitan erat dengan kebersihan. Kebersihan lingkungan tercipta karena pengelolaan sampah dan limbah yang baik dan benar. Jika masalah pengelolaan sampah dan limbah tidak ditangani dengan semestinya, maka hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah seperti lingkungan menjadi rusak dan kesehatan individu menjadi terganggu. Kami sebetulnya dalam pengumpulan sampah rumah tangga sudah dipisah antara yang plastik dengan yang organik. Cuman dalam hal pembuangan kami yang kadang kerepotan, sehingga dari pengelompokan sampah-sampah plastik oleh saya dibakar. Kalau yang sampah daun juga dibakar. Sementara untuk jenis sampah basah, yaitu dari kotoran-kotoran sisa-sisa makanan, saya masih melakukan, walaupun ini salah, dibuang ke saluran maupun sungai lah, karena memang ya begitu adanya. Karena di desa saya belum ada sistem pengepulauan sampah yang diangkut terus dibuang ke TPA. Demikian adanya. Penggolongan sampah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga menyatakan bahwa setidaknya sampah dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya. Selamat siang semuanya, berjumpa lagi dengan saya Nur Baiti. Di siang kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan sampah pada masyarakat. Kayaknya kalau saya sendirian bakal garing ya, jadi saya akan mengundang dua narasumber kita hari ini, yaitu Mbak Hilmi dan Mbak Arum. Silahkan Mbak Hilmi dan Mbak Arum. Halo. Halo Mbak, bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Baik. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Hilmi Nursi Rahayu, biasa dipanggil Hilmi. Saya mahasiswa Fakultas Psikologi semester 6. Ya, perkenalkan, nama saya Diana Lunangsari, dipanggilnya Arum. Saya juga mahasiswa Fakultas Psikologi semester 6. Jadi ada kesibukan apa nih Mbak akhir-akhir ini? Kan udah semester 6. Terus gimana? Paling sibuk kerjain tugas. Lagi banyak tugas-tugas biasa lah Mbak. Gitu ya. Jadi kan topik kita kali ini adalah pengelolaan sampah pada masyarakat nih Mbak ya. Terus pendapat kalian tentang fenomena pengelolaan sampah pada masyarakat itu bagaimana sih? Menurut pendapat saya ya, kalau misalnya di tempat umum itu penggolongan sampah itu sudah mulai berjalan ya. Terlihat dari banyak tempat sampah yang sudah digolongkan, kayak yang buat organik, non organik kayak gitu udah ada di tempat-tempat umum kayak di mall kayak gitu. Tapi kalau buat di lingkungan rumah sendiri ini belum berjalan dengan baik gitu. Masih banyak rumah yang mencampurkan semua jenis sampah kayak gitu. Maksudnya gimana ya Mbak yang lingkungan rumah itu belum? Bisa dijelaskan nggak? Iya, jadi kalau memang di
tempat umum kan memang sudah ada nih. Nah, tapi di rumah-rumah sendiri itu masih belum ada pengelolaan jenis-jenis sampahnya. Jadi belum dipisah-pisahkan seperti itu. Terutama untuk di desa-desa, salah satunya itu di Desa M. Jadi itu desa yang kita gunain untuk penelitian. Nah, di situ itu memang sampah rumah tangga masih dicampurkan karena memang belum ada petugas kebersihan juga yang untuk mengelola sampah di masyarakatnya seperti itu. Dan padahal sendiri kan rumah itu unit terkecil gitu ya, bersama lingkungan terkecil seperti itu. Jadi memang tujuan dari kita juga pengen biar memodifikasi perilaku pengelolaan sampah ini dari unit yang paling kecil dulu, biar terbentuk pembiasaan seperti itu. Lalu apa manfaat pengelolaan sampah bagi itu? Mungkin bagi diri kita sendiri atau bagi lingkungan, itu apa aja, Mbak? Oke, jadi manfaat menggolongkan sampah ini ada beberapa ya. Yang pertama itu sampah dapat dimanfaatkan dengan baik. Contohnya nih, kalau misalnya sampah organik, kita bisa bikin pupuk kompos kayak gitu. Sedangkan kalau sampah anorganik, ini bisa dibikin kerajinan atau kayak pot bunga dari botol bekas kayak gitu kan. Nah, kemudian manfaat yang kedua yaitu bisa memudahkan pihak pengelola kebersihan karena sampahnya kan udah digolong-golongkan. Jadi pihak yang mengelola juga tidak terlalu sulit gitu ya dalam nantinya kayak gitu mengelola sampah. Kemudian yang ketiga adalah mencegah pencemaran lingkungan terutama oleh sampah B3. Karena yang seperti kita tahu kan kalau sampah B3 itu banyak yang terbuat dari bahan-bahan kimia. Contohnya kayak sabun, deterjen kayak gitu. Nah, di kita itu masih banyak orang yang membuang limbah deterjen ke tanah kayak gitu. Itu kan bisa mencemari lingkungan ya. Nah, kemudian yang terakhir dan yang paling penting nih, ini tuh untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kalau misalnya lingkungan kita sudah sehat, ya berarti bisa meningkatkan kebersihan kita juga kan kayak gitu. Ya, Mbak. Di sini kan ada tertera tabel baseline. Itu Ya. bisa dijelaskan nggak, Mbak? Ya, jadi di sini ada baseline pengelolaan jenis sampah. Jadi ini itu kita sudah melakukan pengamatan di Desa M tersebut. Nah, di sini itu ada beberapa perilaku yang kita amati. Nah, dari baseline ini bisa dilihat sendiri. Jadi untuk perilaku mencampurkan semua jenis sampah itu masih frekuensinya bergerak dari selalu sampai kadang-kadang. Jadi memang masyarakat di desa tersebut masih belum mengelompokkan jenis-jenis sampahnya. Jadi memang masih dicampurkan seperti itu. Terus kemudian untuk pengolahan sampahnya pun itu masih menggunakan cara dibakar ataupun dibuang ke sungai. Karena memang seperti yang tadi saya jelaskan, karena sistemnya itu masih mandiri di setiap rumahnya. Karena belum ada petugas kebersihan untuk mengelola sampah di masyarakatnya seperti itu. Jadi masyarakat tuh masih itu ya, Mbak, mengelompokkan semua jenis sampah jadi satu gitu. Benar. Terus juga terkadang juga cuma dibuang ke sungai atau enggak dibakar aja gitu. Iya, kayak gitu. Oke. Nah, perilaku yang ditargetkan itu kalau boleh tahu apa saja, Mbak? Ya, jadi di sini tujuan dari kita sendiri itu pengen mengubah perilaku masyarakat biar memisahkan sampah itu sesuai dengan jenisnya. Nah, di sini itu targetnya sampah jenis organik, anorganik, dan juga sampah B3. Nah, terus selain itu juga kita pengen biar sampah itu bisa dimanfaatkan dengan lebih baik. Seperti yang tadi Mbak Hilmi udah jelasin, kayak buat kerajinan, pupuk, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ini kan sudah di-share langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu bekerja sama dengan pihak pemerintah desa dan petugas kebersihan. Yang kedua adalah bekerja sama dengan Karang Taruna dan perwakilan tiap RT untuk mengadakan penyuluhan.
Yang ketiga adalah mengadakan acara seperti lomba membuat kerajinan tangan, membuat pupuk kompos, baik tingkat RT gitu. Terus yang ketiga adalah menyediakan 3 tempat sampah, yaitu organik, anorganik, dan B3 di setiap karangan rumah. Nah, kira-kira teknik apa yang dilakukan biar langkah-langkah tersebut itu bisa dicapai dengan baik, kayak masyarakat akhirnya mau menerapkan gitu, Mbak? Oke, jadi kita itu menggunakan 3 teknik ya dalam modifikasi perilaku kali ini. Yang pertama itu ada positive reinforcement. Positive reinforcement ini adalah penguatan yang berbentuk hadiah, atau kalau di kita ini seperti piagam gitu ya, atau kayak sertifikat gitulah untuk lomba-lomba yang tadi ada di program itu ya, yang dibacain sama Mbak Lulu. Nah, misalnya kalau tingkat RT ini memenangkan lomba membuat pupuk, jadi kita berikan suatu sertifikat atau piagam kayak gitu. Nah, tujuannya itu agar memotivasi masyarakat untuk dapat menerapkan ini program yang kita jalankan. Ya, yang kita jalankan. Oke, Mbak, tadi kan ada yang penguatan positif itu kan, kayak misal yang dapat piagam gitu. Nah, kalau misal ada masyarakat yang bandel gitu, nggak mau mematuhi peraturan yang bakal dibuat nanti, itu bakal gimana ya, Mbak? Ya, jadi untuk masalah itu di sini itu ada teknik yang kedua, itu ada punishment atau hukuman. Nah, jadi di sini itu memang tujuannya biar intensitas dari perilaku yang tidak diinginkan atau bermasalah tadi itu bisa dikurangin. Nah, di sini itu hukumannya bisa dilakukan dengan cara melakukan pekerjaan sosial. Nah, bisa juga bentuknya itu dengan membantu petugas kebersihan untuk mengolah sampah-sampah tadi. Karena memang di sini kita pengen walaupun itu hukuman tapi juga tetap mengedukasi seperti itu. Begitu. Itu berarti kan udah dua teknik ya, Mbak, yang digunakan. Lalu untuk teknik selanjutnya apa aja? Oke, untuk teknik selanjutnya itu ada prompting. Nah, prompting ini merupakan suatu arahan atau petunjuk untuk masyarakat. Nah, prompting ini kan ada berbagai jenis ya, kayak verbal, visual, gestural, dan lain-lain. Tapi prompting yang kita gunakan saat ini yaitu berbentuk visual. Contohnya, kita itu akan menempelkan gambar atau stiker di setiap tempat sampah yang tadi kan sudah dibuat di program yang tadi, yang lomba-lomba itu. Nah, di setiap tempat sampahnya itu kita berikan stiker, misal kalau untuk tempat sampah organik kita berikan stiker buah-buahan, sayur-sayuran, kayak gitu. Untuk tempat sampah anorganik kita berikan stiker botol atau plastik, iya kayak gitu, dan lain-lain. Oh, begitu. Oke, terima kasih Mbak Hilmi dan Mbak Arum atas informasi yang sudah disampaikan oleh Mbak Hilmi dan Mbak Arum. Oke, jadi dalam lingkungan masyarakat pengelolaan sampah itu masih belum berjalan dengan baik ya. Makanya kita perlu untuk mengubah perilaku masyarakat agar mengelola sampah dengan baik, karena ya manfaatnya juga untuk diri kita sendiri dan lingkungan kita. Makanya kita harus berkoordinasi antara diri kita sendiri dan mungkin sama pemerintah ya, biar peraturan yang tadi Mbak Arum sama Mbak Hilmi sampaikan bisa berjalan dengan baik juga. Iya, benar. Oke, terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih juga Mbak. Terima kasih ya Mbak. Oke, terima kasih Mbak Harum Dengali tadi sudah menyampaikan banyak informasi yang berguna untuk kita semua. Semoga kita dapat menerapkan apa yang sudah Mbak Hilmi dan Mbak Arum rancang dalam kehidupan kita masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini adalah anggota kelompok saya, yaitu Dian Aruminangsari, Lulur Baiti, dan Hilmi Nur Serayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.